Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan untuk Bapak Ibu yang akan berangkat ke Tanah Suci, ya, karena tempo hari ada yang bertanya ke saya bahwa dia telah melakukan suatu pelanggaran yang dilarang pada saat berada di Tanah Suci. Nah, untuk itu di sini saya tergerak hati saya untuk mengingatkan yang namanya manusia itu kan tidak lepas yang namanya dari kesalahan. Ada orang itu berbuat kesalahan itu karena disengaja maupun tidak disengaja, atau karena memang dia tidak mengerti, tidak tahu. Nah, untuk itu di sini saya akan jelaskan mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di Tanah Haram. Ya, tidak boleh dikerjakan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan Tanah Haram? Ya, terkadang kan Bapak Ibu umpama mendengar Tanah Haram, Tanah Haram. Nah, Tanah Haram itu adalah dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah, yang mana di dalamnya ada beberapa larangan-larangan yang diharamkan, tidak boleh dikerjakan oleh orang yang masuk ke situ maupun yang akan masuk ke situ. Nah, jadi intinya ada beberapa larangan yang memang diharamkan, yang dilarang, dilarang dilakukan di Tanah Haram. Nah, Tanah Haram ini juga disebut dengan Tanah Suci. Karena apa? Karena memiliki keharuman. Dan Tanah Haram ini kan ada dua, Mekah dan Madinah. Kalau Mekah terkenal dengan yang namanya Makkatul Mukarramah, Mekah yang mulia. Nah, kalau Madinah biasa disebut dengan Madinatul Munawwaroh. Jadi kota yang bersinar, yang bercahaya. Ini saya jelaskan seperti itu supaya Bapak Ibu nanti paham. Pada saat Bapak Ibu nanti berada di Madinah, insya Allah mungkin mutawifnya akan mengucapkan selamat datang di Madinatul Munawwaroh. Selanjutnya, apa saja larangan-larangan di dua Tanah Haram tersebut Bapak Ibu? Ingat tadi yang namanya Tanah Haram itu ada dua, Mekah dan Madinah. Yang pertama, di Mekah Madinah itu dilarang adanya perang, saling membunuh umpamanya, menumpahkan darah. Nah, itu merupakan larangan, tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua, tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan yang ada di dua Tanah Haram tersebut dilarang dicabut, dilarang dirusak, dilarang dipatahkan. Nah, itu merupakan larangan. Nah, kemudian yang ketiga, dilarang membunuh hewan buruan. Baik itu umpamanya kambing liar, rusa liar umpamanya ada di Mekah atau di Madinah. Nah, itu merupakan larangan. Tidak boleh yang namanya berburu binatang buruan yang ada di sana, tidak boleh, apalagi membunuhnya. Jadi binatang buruan itu tidak boleh diburu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang keempat, dilarang mengambil barang temuan. Umpama Bapak Ibu menemukan sesuatu, tidak boleh diambil, dimiliki, tidak boleh. Terus bagaimana caranya? Umpama di masjid ada orang yang jatuh HP-nya, orangnya sudah kemana tahu, silakan panggil petugasnya untuk mengamankan barang tersebut. Petugas Masjidil Haram. Jadi tidak boleh
kita ambil, ini kan nemu, tidak boleh. Ya, haram hukumnya. Dan yang terakhir di sini ya dijelaskan, dilarang 2 kota suci itu dimasuki oleh orang yang non-muslim. Jadi, kalau orang Islam boleh masuk ke 2 kota suci itu, tapi di luar itu merupakan larangan. Ya, tidak boleh dimasuki oleh orang non-muslim. Itu ya. Nah, itu merupakan larangan-larangan pada saat Bapak Ibu di Tanah Haram. Nah, ini larangan ini bukan pada saat Bapak Ibu sedang berihram saja. Dalam keadaan tidak berihram pun ini merupakan larangan. Sudah baku Bapak Ibu larangan. Nah, selanjutnya di sini juga saya mengingatkan ya, karena yang namanya Tanah Haram ini punya keharuman, punya ketentuan-ketentuan, jangan sampai Bapak Ibu melanggarnya, ya, karena hukumnya dosa. Jadi tempo hari itu ada yang bertanya ke saya, Pak, saya dan rombongan, ada beberapa orang mungkin, ya insya Allah, nah, pada saat berada di Tanah Suci, itu kan di hotel disediakan yang namanya handuk. Ya, handuk kan bagus tuh biasanya, apalagi kalau hotelnya misalnya hotel yang bintang 5. Handuknya itu yang tebal, warnanya putih biasanya, bahkan handuknya itu 1 orang 2. Ada yang ukurannya sedang dan ada yang besar. Nah, dia bertanya ke saya karena dia mengambil handuk tersebut dibawa pulang untuk dimiliki. Sebab teman-temannya pun demikian. Dengan alasan katanya ya, tidak dipakai lagi, nantinya juga bakal dibuang atau dibakar atau apalah umpamanya seperti itu. Nah, di sini saya akan luruskan Bapak Ibu. Segala sesuatu yang ada di hotel tersebut ya, itu merupakan fasilitas dari hotel. Tapi tidak untuk dimiliki, tidak boleh dibawa pulang. Kenapa saya katakan seperti itu? Belum lama Bapak Ibu, ya baru berapa bulan ya. Istri saya itu menanyakan, karena di hotelnya itu tidak tersedia kaca. Ya, untuk ngaca itu nggak ada. Kemudian dia minta ke petugas agar disiapkan kaca. Nah, dia cerita bahwa kaca itu aslinya ada, cuman ya seperti itu. Terkadang hilang. Ya, bahkan termos panas, kenapa nggak disediakan? Sering pada dibawa katanya. Berarti dengan adanya kata-kata seperti itu, barang itu bukan untuk dibawa. Ya, baik itu handuknya, baik itu umpamanya ada termos air untuk masak air panas. Intinya, barang-barang milik hotel itu silahkan digunakan dengan cara bil ma'ruf. Ya, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak untuk dimiliki, itu ya. Adapun umpamanya Bapak Ibu sudah terlanjur membawa barang dari Tanah Haram, itu kan hotel itu kan ada di Tanah Haram. Ya, kemarin itu saya memberikan arahan karena dia minta arahan, karena dia sudah berbuat salah, saya memberikan arahan. Yang pertama, kalau memang merasa itu perbuatan itu adalah salah dan dosa, maka silakan berwudu. Tuntunannya seperti itu, ada di hadis itu dijelaskan, berwudu, sempurnakan wudunya. Kemudian silakan sholat 2 rakaat. Setelah salam, silakan memperbanyak istighfar kepada Allah, minta pengampunan kepada Allah, ya, di hatinya supaya ada perasaan kapok, perasaan bersalah, perasaan berdosa, dan tidak akan mengulangi lagi apa yang pernah dilakukan. Nah, itu yang namanya sholat tobat. Jadi sholat tobat itu dilakukan pada saat seseorang itu melakukan kesalahan, kemudian dia ingat bahwa itu berbuat salah, dia langsung berwudu, sempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan tadi dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang ternyata
umpamanya pernah melakukan itu, ya, silahkan barangnya dikembalikan lagi. Titipkan kepada orang yang akan melaksanakan ibadah umroh. Ya intinya teknisnya silahkan Bapak Ibu bagaimana caranya kembalikan barang tersebut. Ini sebagai saran, ya. Karena memang sepengetahuan saya barang-barang milik hotel itu, ya, tidak boleh dibawa pulang. Jangankan dibawa pulang Bapak Ibu. Umpamanya di hotel umpamanya nemu sesuatu yang sekiranya umpama berharga nih mah umpamanya nemu kan biasanya kalau perempuan itu ada yang namanya kaca berhias umpamanya, ya, bagus mungil tergeletak tuh umpamanya di depan lift, jangan diambil Bapak Ibu. Ingat, tempat Bapak Ibu walaupun di dalam hotel itu namanya tanah haram, jangan Bapak Ibu, ya. Jadi yang namanya barang temuan itu dilarang untuk dimiliki, dilarang untuk diambil kalau di tanah haram. Hukumnya bagaimana? Karena ini merupakan sudah larangan, ya dosa. Sayang Bapak Ibu dari tanah air, ya, menyiapkan uang, menyiapkan waktu, bahkan uangnya mungkin puluhan juta, ya, untuk beribadah kepada Allah, ingin mendapatkan balasan yang besar, ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah untuk itu saya mengingatkan jangan dilakukan supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak melakukan dosa, walaupun dosa itu terkadang dilakukan disengaja maupun tidak disengaja, tetap namanya dosa. Nah dengan adanya nasihat ini Bapak Ibu, ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu nanti pada saat di tanah suci baik itu di Madinah maupun di Mekah, apabila Bapak Ibu menggunakan barang-barang hotel, silahkan Bapak Ibu, ya, kalau sudah selesai tinggalkan. Ya. Bahkan ada orang itu pada saat meninggalkan hotel di tanah suci, ya, yang baik itu bagaimana? Yang baik itu dirapikan kembali. Kan kita bagaimana caranya ibadahnya kita baik di situ, kemudian tanda syukur kepada Allah sudah ditempatkan di hotel itu. Jadi syukuri dengan cara bagaimana? Ya, yang tadinya letaknya A, ya disiapkan A lagi. Nah itu tanda-tandanya orang yang baik. Jangan malah diberantakin umpamanya. Ya bagaimana dengan alasan nanti juga ada yang beresin. Nah diusahakan kita tetap berbuat baik terus, yang baik-baik saja apalagi di tanah suci itu ya. Kemudian di sini juga saya mengingatkan satu hal lagi Bapak Ibu. Jadi biasanya insya Allah ya, insya Allah di dalam satu hotel itu biasanya ada beberapa tempat makan atau restoran. Nah, ini pun kejadian pernah dialami oleh keluarga saya karena ketidaktahuannya. Ya, beliau ini baru pertama kali melaksanakan ibadah umroh. Kemudian pada saat jam makan di Madinah, insya Allah, dia itu masuknya kemana? Masuk ke tempat makan tapi bukan dari biro travelnya, masuk ke restoran yang jamaahnya itu banyak orang Malaysia, ikut makan di situ, ngambil nasinya, ngambil apa semuanya. Ketemulah saya, baru beberapa suap tuh. Saya tanya, kok di sini ngambilnya? Kemudian memang di mana katanya? Ini bukan grup kita, ini bukan hak kita. Terus bagaimana? Ya sudah, kembalikan ke tempatnya, minta maaf ke penjaganya, karena memang ketidaktahuan. Ya, jangan malah diteruskan, karena itu bukan haknya. Ingat, kita nih niatnya kan mau ibadah. Itu kalau tidak tahu, lakukan seperti itu. Cepat-cepat minta maaf kepada orang yang berhak diminta maaf, yaitu petugasnya. Bahkan kemarin juga ada Bapak Ibu, ya, pada saat bulan Ramadan itu, ini menurut cerita yang penjaga makanannya. Nah, ada beberapa orang itu ya, mengambil makanan karena dia melihat orang ini bukan dari grup Abah Jojo. Kemudian dia menanyakan, Bapak Ibu dari mana?
Oh, saya dari sini, dari sini. Bapak Ibu disuruh siapa datang ke sini? Alasannya katanya, apalah itulah ini. Lama-lama dikasih tahu bahwa Bapak Ibu di sini bukan hak Bapak Ibu, ya. Silahkan Bapak Ibu cari ininya, tempat Bapak Ibu yang membimbingnya di mana tempat makannya, ya. Nah, akhirnya mereka berdua, insya Allah ya berdua itu ya meninggalkan. Ya. Itu sudah beberapa kali katanya. Dia berusaha masuk ke rombongan yang biasa Abah Jojo bersama grupnya ke situ. Nah, disinyalir, ya mungkin karena ketidaktahuannya atau apalah ya. Karena tempo hari itu ada beberapa orang yang dari biro travelnya itu memang tidak mendapatkan jatah makan. Ya ada pilihan katanya. Nah, itu ya. Nah, untuk itu insya Allah untuk bulan November ini ya grup Abah Jojo insya Allah nanti untuk makan ya 3 hari, bukan 3 hari, insya Allah sehari 3 kali, ya semuanya insya Allah semuanya disiapkan, ya tinggal ibadah saja, tuh ya. Nah itu saja Bapak Ibu, saya mengingatkan semata-mata ya karena bagaimanapun niat kita ibadah jangan sampai karena ketidaktahuan, karena juga mungkin ya, setan itu membisiki, wah ini bagus, ini handuk ini bagus, atau apa umpama, ya. Gara-gara hal kecil itu akan membahayakan amal ibadah kita. Ya. Kita mengeluarkan puluhan juta umpamanya. Masa yang namanya beli termos panas aja kita nggak kebeli umpamanya. Kita niatkan begitu saja. Ya, jangan sampai tergiur walaupun umpama teman-temannya melakukan seperti itu. Kalau bisa Bapak Ibu ingatkan. Jangan. Ya, jangan malah kita malah ikut-ikutan. Nah itu jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh tahun 2023 ini. Ya, saya Abah Jojo mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, berikan kewarasan, kemudahan, keselamatan, kelancaran, kebarokahan, bisa sukses mendulang pahala, panen pahala di tanah suci, dan bisa pulang kembali ke tanah air, berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat, selamat, dan mudah-mudahan mendapatkan ya, pahala umroh yang mabrur. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, masih ada unek-unek, monggo silahkan tanyakan di Instagram. Namanya Instagramnya yaitu Abah Jojo Umroh. Ya. Atau barangkali mungkin ingin ditanyakan, silahkan ketik saja di kolom komentar. Mudah-mudahan Abahnya sehat, ya, ada waktu bisa menjawabnya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.